saja Tuhan yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang belum hadir. Kiranya Tuhan pimpin dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat tanpa buang serta-Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu boleh kasih salam di teman sebelahnya. Kita menaikkan pujian hari Tuhan. Dari Raja Mulia. Amin. Diberi kuasa
juga diberkati, kita semua diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapa sanggup membalas doanya, dan hanya saat bersama ibu. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk meneriakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapa sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerah saat bersama ibu. Aku diberkati karena alasanmu untuk meneriakan. Aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Siapa sanggup melimpahkan siapa sanggup melimpahkan doanya, dan anugerahnya selagi Bapak Ibu kami semua siapa sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya saat bersama ibu. Aku diberkati, Tunjuk di sampingnya. karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Yang berbahagia Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman-Nya. Biar firman yang disampaikan tidak berulang sia-sia. Kami bertumbuh dengan
kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Kalau kami masih bisa hadir di tempat ini, kami percaya itu semata-mata bukan karena keinginan kami saja, tetapi karena Tuhan yang telah memimpin dan menggerakkan kami bisa tiba di tempat ini. Bapa di dalam surga, biarlah sesi pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tidak ingin lewat begitu saja. Kami tidak ingin kehadiran kami di rumah-Mu ini menjadi sia-sia. Kami percaya bahwa logos yang disampaikan itu akan berubah menjadi rema, memenuhi kebutuhan rohani kami yang masing-masing berbeda. Tapi kami tahu Tuhan paham dan Tuhan peduli. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus jamah hati kami, jamah pikiran kami, jamah ruangan ini Tuhan, baik lantai 1 maupun lantai 2, sehingga kami semua yang hadir akan pulang dengan cara yang berbeda, karena Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Baru minggu kedua di bulan Januari ini, masih banyak saudara-saudari kita yang baru jalan liburan begitu ya. Karena anak-anak mungkin belum masuk sekolah. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana hal mengikuti Yesus. Kalau bicara tentang mengikuti Yesus, saya percaya kita semua ada di tempat ini, kita yakin bahwa kita mengiring Yesus. Kita percaya Yesus, kita mengikuti Yesus, makanya kita ada di tempat ini. Tapi pagi ini kita akan belajar lebih jauh bahwa apa saja sih yang diperlukan dalam mengiring Yesus. Apakah sekedar hadir di gereja, sekedar memberikan persembahan, sekedar melayani Tuhan, sekedar lain-lainnya. Yuk kita baca dulu Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu boleh bilang haleluya. Belum banyak yang ketemu berarti. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Lama di layar kok nggak ada. Emang nggak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya mesti buka sendiri. Ditungguin sampai pulang juga nggak ada. Sudah? Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara, pada umumnya pola pikir, pola perilaku seseorang ditentukan dari siapa yang jadi panutannya, siapa yang jadi idolanya. Contoh, kalau anak-anak remaja idolanya itu adalah K-pop. Nah, mau yang K-pop grup cowok, grup cewek, biasanya akan ada tuh foto-fotonya, albumnya, tanda tangannya, dan segala macam. Bahkan model rambut, model bajunya semua diikuti. Suatu kali kalau Bapak Ibu Saudara googling, itu ada seorang pemuda yang sangat mengidolakan Superman, sehingga dia mengubah bentuk rambutnya, bahkan mengoplas mukanya jadi mirip dengan Superman. Badannya dia bikin sedemikian rupa dan kemana-mana pakai baju Superman, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya apa? Perilaku, pola pikir, gaya hidup kita mengikuti apa yang kita panut, apa yang kita teladani, apa yang kita idolakan. Hal yang kita ikuti itu
itu, hal yang kita kagumi itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau yang kita ikuti selebritis, Bapak Ibu Saudara, medsos itu bisa bikin sakit hati, benar apa betul? Karena yang diposting semua yang indah, yang bagus. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan kita. Kok saya susah melulu? Padahal itu belum tentu yang sebenarnya. Nah, kalau selebritas yang kita ikuti, maka pola pikir, gaya hidup kita seperti para selebriti. Manusia memang butuh figur, betul. Manusia butuh teladan, butuh panutan, betul. Pertanyaannya, siapa yang menjadi panutan dalam hidup kita? Slide saya nggak jalan-jalan dari tadi. Sudah harusnya berapa slide ini? Nah, siapa yang jadi teladan dalam hidup kita? Siapa yang kita idolakan? Siapa yang jadi panutan dalam hidup kita? Siapa yang kita kagumi? Siapa yang kita hormati? Itu akan menentukan arah dan gaya hidup kita. Kalau kita pengen bisa tiba di satu tempat yang dituju, kita perlu jalan. Kita perlu penunjuk jalan. Bapak Ibu Saudara, anggap saja kita mau ke Moy yang terdekat. Desi udah pernah ke Moy ya kan? Bolak-balik ya. Merem juga nyampe gitu ya. Nah, kalau kita mau ke Moy, perlu jalanan untuk menuju ke sana. Kalau nggak ada jalan yang dibangun dari gereja ini ke Moy, bisa nggak kita nyampe? Nggak bisa. Rawa-rawa semua, belok dan sebagainya, nggak bisa nyampe. Andai kata ada jalannya dan Bapak Ibu Saudara tidak tahu di mana tempatnya, bisa nyampe nggak? Bisa. Zaman sekarang tinggal buka Waze atau Google Maps. Kalau zaman dulu setiap tikungan berhenti nanya orang. Bagus kalau nanyanya bener. Habis itu disuruh belok kiri, belok kanan, belok kiri, kok balik lagi ke sini ya? Karena orangnya juga nggak tahu. Sampai di depan belok-belok. Kita perlu jalan dan penunjuk jalan untuk bisa sampai ke satu tempat. Namun, bila kita berada di jalan yang salah, mengikuti petunjuk yang salah, maka kita juga pasti akan salah. Tidak akan tiba di tempat tujuan yang kita inginkan. Pengennya ke Moy, nggak taunya nyampenya di Tanjung Priok karena salah jalan. Yesus Kristus adalah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Ayatnya di mana? Pinter semuanya karena ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui tujuan hidup kerohanian kita mau sampai ke surga. Artinya harus ada jalan dan penunjuk jalan ke surga. Alkitab adalah penunjuk yang mengantarkan kita di jalan yang benar. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya di rumah kita pasang lampu supaya waktu kita jalan gak kejedok. Karena perlu terang. Amsal 6 ayat 23 berkata apa? Karena perintah itu adalah pelita dan ajaran itu adalah cahaya dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Makanya Alkitabnya dibaca. Nah, ketika kita mengikuti seseorang, ketika kita mengidolakan seseorang, ketika kita pengen mengagumi seseorang, pasti ada tuntutan atau aturan main yang berlaku. Kalau kita bisa memenuhi kriteria, misalnya mau jadi murid di sekolah ini harus bisa bayar uang pangkal sekian, harus bisa bayar uang sekolah sekian, harus bersedia masuk jam 7, pulang jam sekian, harus bersedia ikut ekskul dan sebagainya, baru bisa dianggap murid dari sekolah tersebut. Bapak Ibu Saudara dianggap karyawan di satu kantor kalau bisa memenuhi persyaratan tertentu yang sudah ditentukan dari sana. Kalau tidak bisa memenuhi persyaratan tertentu, Bapak Ibu Saudara tidak bisa dianggap apalagi diterima sebagai karyawan di tempat tersebut. Ketika kita mengikuti Yesus, juga ada aturan mainnya, juga ada persyaratannya, juga ada hal-hal yang Yesus ingin kita kerjakan supaya kita bisa dianggap pengikut Yesus, supaya kita bisa diluluskan sebagai murid Yesus. Nah, hal apa saja yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah motivasinya. Bukan hanya sekedar percaya lalu hidup kita seenaknya. Yang pertama, motivasi kita ini apa dalam mengikuti Yesus?
Dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, kalau Bapak Ibu Saudara buka Lukas 9 ayat 51, ini konteksnya Yesus sedang jalan ke kota Yerusalem. Ada seseorang yang datang kepada Yesus lalu ingin jadi pengikutnya. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson katanya. Nah, karena ada aturannya, ada syaratnya. Yesus itu bukan gila hormat, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu waktu itu selebritis, boleh dibilang begitu. Tapi dia tidak lalu butuh pengagum. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara mau dikasih jempol, mau dikasih follower, mau dikasih like, itu bisa beli. Yesus nggak butuh yang kayak gitu. Yesus mau orang jadi pengikutnya melalui persyaratan tertentu. Lukas 9 ayat 57 berkata apa? Boleh dibuka lagi? Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Keren gak Bapak Ibu Saudara? Keren ya? Wah, orang yang kayak gini nih yang dibutuhkan dalam gereja nih. Apa saja akan saya kerjakan, pelayanan apa saja akan saya lakukan, mati untuk Tuhan, itu juga saya berani. Lebih baik hidup untuk Tuhan daripada mati untuk Tuhan. Matius 8 ayat 19, kalau Bapak Ibu Saudara baca, di situ dijelaskan siapa orang ini. Orang itu adalah ahli Taurat. Matius 8 ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kelihatannya keren, kelihatannya hebat, kelihatannya militan. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Bukankah pada waktu itu imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat terus menjadi oposisinya Yesus, terus bertentangan dengan Yesus? Lalu kenapa satu ahli Taurat ini tiba-tiba mengajukan pengen jadi pengikut Yesus, mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi? Menjadi satu pertanyaan besar ketika golongannya terus-menerus menentang Yesus dan tiba-tiba ada satu sosok yang mau mengikuti Yesus. Jangan pernah ragukan keinginannya, karena pasti sudah dipikirkan baik-baik. Sampai dia mengajukan request, sampai dia berani mendatangi Yesus di tengah jalan, sampai dia berani muncul di depan publik dan mengemukakan keinginannya, pasti sudah dia pikirkan serius, pasti dia pikirkan sungguh-sungguh. Lalu apa yang membuat Yesus nggak langsung merangkul, "Oh iya bagus, ayo jadi murid saya, kamu sudah bertobat," dan sebagainya? Apa yang membuat Yesus tidak berkenan kepadanya? Boleh Bapak Ibu Saudara baca lagi? Apa yang Yesus jawab kepadanya? Di ayat berapa itu? Lukas 9 ayat 58, Yesus bilang apa? Dan mulai minggu depan di handphonenya bisa diinstal aplikasi Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma online shop dan games online saja. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 9 ayat 58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai, tetapi nyambung gak jawabannya? "Guru, aku pengen mengikut engkau." Lalu Yesus bilang seperti itu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara pengen ikut orang, lalu orang itu bilang, "Saya mah gak punya tempat, ikut saya mah susah." Kira-kira itu diterima atau ditolak Bapak Ibu Saudara? Ditolak secara halus. Apa yang membuat Yesus menolak orang ini? Yesus bisa melihat jauh ke dalam hati. Manusia hanya melihat penampilannya, keren, hebat, militan. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang Farisi tersebut. Karena apa? Karena dia Tuhan yang Maha Tahu. Dengan segala kemahatauannya, Yesus menjawab ahli Taurat itu. Pada saat itu, Yesus sangat terkenal karena pengajaran yang berbeda. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, dan sebagainya. Pasti sebelumnya ahli Taurat ini juga sudah mendengar, bahkan mungkin menyaksikan hal-hal luar biasa, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Membangkitkan orang mati, mencelikakan orang buta, orang kusta jadi tahir, dan sebagainya. Yesus juga hebat dalam berkhotbah, sehingga dimanapun Yesus berada, orang gak usah diundang, gak usah pakai spanduk, gak usah pakai WA, pasti berkumpul dimanapun Yesus ada. Nah,
Ahli Taurat ini berpikir, kalau dia ikut Yesus, dia juga akan ikut ke rombongan yang lagi naik daun. Dia juga akan ikut ke rombongan yang lagi terkenal. Dia juga bisa punya pamor. Dia juga bisa jadi famous kayak Yesus. Nah, ini motivasi yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu apa yang tersimpan di dalam hati ahli Taurat tersebut, sehingga Yesus tidak berkenan. Yesus nggak mau dia jadi pengikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku murid Yesus, ketika kita bilang mengiring Yesus, cek motivasi kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita jadi orang Kristen, motivasi kita salah. Udahlah, di gereja paling enak. Nanti kalau pulang ibadah bisa dapat snack, bisa dapat nasi kotak. Di tempat lain enggak. Udahlah, jadi orang Kristen doanya paling gampang, paling cepat, nggak banyak ribet-ribet. Udahlah, ikut Yesus aja. Nanti banyak acaranya di gereja seru-seru. Udahlah, udah. Jangan-jangan motivasi kita dalam mengikut Yesus itu keliru. Hari ini baru minggu kedua. Cek ulang motivasi kita. Jangan sampai sepanjang tahun ini lagi-lagi kita lewati dengan motivasi yang salah. Mengikut Yesus perlu motivasi yang benar, supaya kita jangan sampai ditolak. Yang kedua, prioritas. Yesus lihat prioritasnya. Kali ini, kalau tadi kita baca setelah satu orang, ada kasus yang kedua. Yesus mengajak orang yang lain lagi. Memang orang tersebut tidak menolak, tetapi dia minta izin untuk apa? Menguburkan bapaknya. Bagus nggak Bapak Ibu Saudara? Bagus ya. Masa ada orang tua meninggal, terus anak nggak hadir malah pergi ke tempat lain. Biasanya anak durhaka, udah tahu bapaknya sekarat, malah pergi kemana-mana, nanti nggak ketemu lagi, baru nyesel. Ini bagus dong, berarti anak yang uhau ya, anak yang berbakti sama orang tua. Lukas 9 ayat 59 berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku dulu menguburkan bapakku. Harusnya Yesus bilang apa? Oh ya bagus, silakan kuburkan dulu. Bagus, kamu anak yang bagus. Tapi Yesus, waktu dia dengar jawaban orang itu, Yesus berkata apa di ayat yang ke-60? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau bisa gak sih Bapak Ibu Saudara orang mati menguburkan orang mati? Mungkin kalau ada serem kali gitu ya. Orang mati, waduh kita yang lagi di kuburan mau pemakaman langsung kabur semua. Lalu apa sih arti jawaban Yesus? Kenapa Yesus gak memuji orang ini sebagai anak yang berbakti, sebagai orang yang peduli kepada keluarganya? Apa yang salah dengan jawaban orang itu? Kok kayaknya Yesus ini ribet banget ya, banyak maunya, resek banget ya. Kenapa seolah-olah Yesus melarang orang itu untuk menguburkan bapaknya? Bukankah Yesus juga orang Yahudi? Dia pasti tahu adat istiadatnya, dia pasti tahu tata caranya, dia pasti tahu bahwa anak-anak juga punya tanggung jawab terhadap orang tua. Dia pasti paham apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, sangat menarik Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti maksud dari perkataan Yesus ini. Jangan diartikan bahwa ketika kita ikut Yesus lalu kita menelantarkan keluarga kita. Jangan diartikan bahwa setelah kita menjadi orang Kristen lalu kita tidak lagi peduli dengan keluarga kita. Tidak. Jangan kita pikirkan bahwa ketika kita mengaku menjadi murid Yesus lalu kita bermusuhan dengan keluarga kita. Bukan itu. Sekali lagi bukan itu yang Yesus maksudkan. Karena sebagai orang Yahudi, Yesus tahu bahwa bapak yang meninggal, maka anak laki-lakinya bertanggung jawab untuk menguburkannya. Dia tahu banget hal itu. Sebenarnya perkataan Yesus ini gak sulit untuk dipahami Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengetahui peribahasa Ibrani yang lazim digunakan masyarakat pada waktu itu. Peribahasa itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Peribahasa itu mirip-mirip peri gigi gitu ya, atau apa? Peribahasa, aduh udah lupa deh. Apa sih dulu pelajaran SD? Peribahasa adalah perkataan yang tetap susunan kalimatnya untuk mengkiaskan maksud tertentu. Seperti membiarkan orang mati menguburkan orang mati. Ini adalah peribahasa. Artinya perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab. Peribahasa bahasa Indonesia banyak ya. Memukul air di dulang, mercik ke muka sendiri. Terus nila setitik, rusuk susu sebelah. Terus apa lagi?
buruk muka, nah cermin dibelah, padahal salah mukanya gitu ya. Maksudnya menguburkan orang mati ini penting dan ini tanggung jawab. Tapi bagi Yesus urusan keluarga tidak jauh lebih penting daripada mengikuti Yesus. Karena apa? Karena kalau pemakaman itu dianggap mulia, bertanggung jawab, maka mengikuti Yesus itu juga hal yang bertanggung jawab. Dalam hal ini bukan pemakaman orang tua yang dimasalahkan oleh Yesus, tetapi adalah menomorduakan Yesus. Karena di dalam bagian yang lain atau di dalam cerita yang lain diceritakan bahwa ada anggapan bahwa bapak orang ini sebenarnya belum mati, baru sekarat. Artinya orang ini sedang menunda-nunda untuk ikut Yesus. Karena setelah bapaknya meninggal, dikuburkan, ia bebas dari kewajiban keluarga, baru mengikut Yesus. Ada berapa banyak dari kita yang seringkali berpikir begitu? Mau ke gereja, nanti kalau usaha saya sudah berkembang, baru saya ibadah. Mau melayani Tuhan, nanti kalau Tuhan udah jawab doa saya, baru saya akan mengucap syukur melayani Tuhan. Mau beribadah, nanti masih banyak waktu. Mau melakukan sesuatu buat Tuhan, nanti. Bapak Ibu Saudara tahu berapa lama waktu kita hidup? Alkitab bilang 80-90 tahun. Tapi kita gak pernah tahu apakah besok kita masih bisa hidup. Orang ini menunda-nunda, mengulur waktu untuk ikut Yesus. Nanti kalau semua wishlistnya sudah terpenuhi, baru saya ikut Yesus. Yesus ditaruh di urutan paling terakhir. Kalau semuanya sudah beres, baru Yesus. Atau sebaliknya, ketika ada masalah besar, baru cari Yesus. Yesus gak suka dinomorduakan, Bapak Ibu Saudara. Yesus gak suka diremehkan. Yesus mau dijadikan nomor satu. Kalau kita bilang dia Tuhan, dia harus ada di atas dari segala-galanya. Bagian yang lain berpendapat bahwa sebenarnya orang ini juga takut. Bukan cuma menunda, tapi dia takut gak kebagian warisan. Kalau waktu itu bapaknya lagi sekarat, sudah hampir mati, lalu kemudian waktu pembagian warisan, orang ini tidak ada di tempat, otomatis dia tidak kebagian. Sehingga dia bilang mau menguburkan bapaknya dulu, supaya dia dapat bagian warisan. Kalau dia mengikuti Yesus nanti susah sah, melarat-rat, gagal-gal, dia setidaknya masih punya warisan untuk balik lagi. Itu dugaan pemikirannya. Nah, kalau sebenarnya, kalau kita pikirkan, kalau orang ini lebih memprioritaskan Yesus, dia percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh, toh Yesus bisa melakukan mujizat kan? Siapa tahu Yesus menyembuhkan bapaknya yang sakit. Kalau orang mati saja bisa Yesus bangkitkan. Kisah apa Bapak Ibu Saudara? Lazarus dan anak muda di Nain. Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan bapaknya? Bisa saja itu terjadi. Bisa saja Yesus menyembuhkan atau bahkan membangkitkannya dari kematian. Yang Yesus ingin lihat di situ, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidup orang itu atau masih menjadi urutan yang paling akhir. Mujizat tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau Yesus tidak menjadi yang utama. Pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita kalau kita masih sibuk mencari pertolongan yang lainnya, sementara Yesus sudah membuka tangannya untuk siap menolong kita. Orang ini tidak melihat Yesus sebagai seorang pembuat mujizat, seorang yang bisa menolong dia, sosok yang bisa melakukan apa saja di luar hal-hal yang ajaib. Sehingga dia berusaha sendiri. Nanti kalau sudah tidak bisa, kalau sudah beres, baru Yesus. Yang kedua yang perlu kita cek dalam mengikuti Yesus, bagaimana prioritas kita? Apakah Tuhan sudah menjadi yang utama dan terutama di atas segala-galanya? Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat bagaimana kesaksian PDP Paulus beberapa waktu yang lalu. Ketika waktu itu dia menulis dan mencetak buku-bukunya sendiri, dan buku-bukunya itu sempat tersendat mungkin penjualannya begitu ya. Lalu kemudian dia ketemu dengan temannya di kantor atau di mana, di tempat makan. Dalam hati suaranya berkata,
untuk memberikan lembaran terakhir yang ada di dompetnya kepada temannya itu. Dan kemudian secara manusia pasti ada perdebatan. Tuhan, ini lembaran terakhir. Kalau saya kasih ke dia, dompetnya kosong Tuhan. Gak ada duit lagi, gak ada dana lagi. Tapi waktu itu PDP Pau bersaksi bahwa dia menuruti perintah Tuhan dengan berat hati gitu ya. Mungkin sambil tarik-tarikan itu lembaran terakhir gitu. Dikasihlah ke temannya itu. Tuhan udah nurut ya sama perintah Tuhan nih Tuhan. Lalu selanjutnya bagaimana? Dan tidak berapa lama kemudian dia menyaksikan bahwa ada orang yang entah WA atau telepon mau memborong buku-bukunya. Bapak Ibu Saudara, kalau dari kesaksian ini kita melihat, wah enak ya, mengasih selembar dapat berlembar-lembar. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita bayangkan bagaimana pergumulannya ketika harus memprioritaskan suara Tuhan daripada isi dompetnya. Pada saat dia harus menyerahkan lembaran terakhir itu, menuruti apa yang Tuhan katakan di dalam hatinya, apakah pada saat itu Tuhan sudah janjikan nanti buku-buku kamu laku diborong orang, begitu? Gak. Kalau gitu mah, oh ya udah gampang ini Tuhan, siapa lagi yang mau dikasih? Ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, apakah sudah ada domba jantan di situ? Tidak. Abraham memprioritaskan Tuhan. PDP Pau melakukan dulu apa yang Tuhan mau. Ketika Bapak Gembala harus menjual mobil dan rumahnya untuk gereja ini, Tuhan tidak pernah berjanji apa-apa. Tuhan tidak pernah berjanji nanti kau akan menjadi besar. Tuhan tidak pernah berjanji nanti akan begini begitu. Tapi beliau lakukan, prioritaskan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menikmati hasilnya sampai hari ini 25 tahun. Kita masih bisa beribadah di tempat yang aman dan nyaman. Cek hati kita masing-masing. Masih mengikuti Yesus? Iya. Masih beribadah? Iya. Masih melayani? Iya. Tapi apakah Yesus itu masih menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan dia sudah menjadi cadangan kelas terakhir? Yang ketiga atau yang terakhir, apa yang Yesus ingin kita perhatikan ketika kita mengikuti Yesus? Komitmen. Kalau kita lihat lagi, ada seorang lain lagi datang. Tadi kasus orang pertama, orang kedua, sekarang orang ketiga. Tetapi dia mau pamitan dulu, minta restu katanya. Yuk kita lihat. Lukas 9 ayat 61. Lukas 9 ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ya iyalah, masa orang pergi jauh, masa orang pergi lama nggak pamitan, nanti pasti dicariin kan. Yesus nggak larang loh Bapak Ibu Saudara, tapi dia juga nggak bilang iya. Yesus nggak bilang yes, pergi silakan. Yesus juga nggak bilang no, udah nggak usah, langsung ikut aja. Lukas 9 ayat 62 berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kok jawabannya gitu ya? Orang mah bilang iya atau enggak, boleh atau tidak. Kok malah jawabnya membajak? Urusannya apa sih Tuhan? Saya kan cuma mau pamit sama keluarga saya. Masa begitu aja nggak boleh? Kok Tuhan kayaknya rese banget, ribet banget sih orangnya gitu ya. Nah, dalam menjawab pertanyaan orang ini, Yesus kembali memakai peribahasa Ibrani, yaitu seperti orang yang mau membajak dan menoleh ke belakang. Artinya, Bapak Ibu Saudara, tidak sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang membajak? Atau mungkin pernah nyobain ngebajak? Pak Hendrik pernah? Belum pernah. Bapak Ibu Saudara bisa ke Mekarsari mungkin ya. Di sana orang anak nanam padi, mandiin kebo, itu udah pada senang gitu ya. Bisa nyobain ngebajak juga. Ada enggak orang ngebajak nengoknya ke belakang? Kalau dia nengok ke belakang, hasilnya tidak akan lurus. Belok kiri, belok kanan, zigzag nanti jadi tanamannya. Artinya orang yang mau siap membajak, dia tidak boleh lagi menengok ke belakang. Fokus sama apa yang dia kerjakan. Orang Yahudi sangat memahami pentingnya memandang lurus ke depan dalam membajak, supaya garisnya lurus. Kalau menoleh ke belakang tidak akan lurus. Dalam kemahatauannya,
Yesus tahu apa yang orang ini pikirkan. Dia masih noleh ke belakang. Pikirannya masih ragu-ragu. Benar gak ya Yesus ini Tuhan? Benar gak ya Yesus ini guru? Benar gak ya? Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Pikirannya masih ragu, bimbang, hatinya bercabang. Sehingga dalam mengikuti Yesus, dia masih ragu-ragu. Kakinya antara iya dan tidak, sebelah di kiri, sebelah di kanan. Mengikuti Yesus bukan hal yang bisa dilakukan coba-coba, Bapak Ibu Saudara. Kalau kata iklan, buat anak masa coba-coba, apalagi mengikuti Yesus. Gak bisa dilakukan dengan setengah hati. Ya udahlah, coba dulu lah, diberkati gak ya? Coba dulu deh, disembuhin gak ya? Coba dulu deh ya, berhasil gak ya? Kalau enggak nanti saya kembali. Bukan itu yang Yesus mau. Gak ada asal-asalan. Asal doa kali-kali dikabulin, asal ibadah deh barangkali diberkatin, asal kasih persembahan deh barangkali dikembalikan oleh Tuhan. Gak ada setengah hati, gak ada coba-coba, gak ada asal-asalan. Atau ya udahlah ala kadarnya aja, bisanya segini doang. Kita harus lakukan yang terbaik, sepenuh hati, konsen. Yesus mencari orang yang berkomitmen, bukan cuma asbun. Ya Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi gak dikerjakan. Ya Tuhan, saya mau berdoa, tapi gak pernah mulai. Ya Tuhan, saya mau baca Alkitab, Alkitabnya aja gak pernah dibuka. Ya Tuhan, saya mau melayani, nanti. Yesus gak mencari orang yang asbun, orang yang omdo, nato, no action talk only. Dia mau orang yang berkomitmen. Dan komitmen itu tidak hanya melalui bicara. Kalau Bapak Ibu Saudara menyatakan cinta kepada seseorang, sudah menjalani relasi pacaran, lalu kemudian pacaran udah 20 tahun Bapak Ibu Saudara, ditanya kapan nikah, jawabannya maybe yes, maybe no. Masih percayakah bahwa dia cinta? Biasanya orang yang cinta akan, yuk kapan kita nikah? Supaya kita bisa membina rumah tangga, supaya ada wujud komitmen dari kata-katanya, janjinya, dan sebagainya. Yesus cari orang yang berkomitmen. Gak cuma bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Gampang kalau cuma nyanyi. Wujudnya apa? Matius 22 ayat 37 berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini baru minggu kedua, belum telat-telat banget. Yuk kita periksa diri kita periksa hati kita masing-masing. Kalau selama ini mungkin dari kecil kita udah ngaku diri kita orang Kristen, pengikut Kristus, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, aktivis gereja, jemaat gereja yang setia, kita cek diri kita masing-masing dengan 3 hal ini. Apa yang memotivasi kita mengikuti Yesus? Slide-nya boleh tolong? Nah, apa yang memotivasi kita mengikuti Yesus? Sudah benar? Pertahankan. Kalau masih salah, bertobat, rubah jadi motivasi yang benar. Yang kedua, cek apa yang jadi prioritas kita dalam hidup kita. Mengikuti Yesus itu mau apa? Apa yang diutamakan dalam hidup kita? Keinginan kita atau keinginan Yesus? Menyenangkan hati kita atau menyenangkan hati Tuhan? Yang ketiga, seberapa serius komitmen kita dalam mengikuti Yesus? Ala kadarnya, asal-asalan, masih ragu-ragu, yakin sepenuh hati? Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi 3, motivasi kita, prioritas kita, dan komitmen kita. Mari kita cek di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Boleh tim pemazmur bantu saya menyanyikan pujian mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenalnya di dalam hidupku.
kekuatan hidupku. itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan ku hamba yang berkenan. Dari awal kita sadari bahwa semua ini karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semua karena anugerah. Dan jangan tengok kiri kanan. Mari kita sama-sama masing-masing berdoa secara pribadi. Kita cek diri kita masing-masing. Motivasi kita, prioritas kita, komitmen kita kepada Tuhan. Mumpung masih di awal tahun, Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani sepanjang tahun ini dengan cara yang lebih benar dari tahun-tahun yang lalu. Kalau ada motivasi yang salah, minta Tuhan mampukan kita, kembalikan kita kepada motivasi yang benar. Kalau ada prioritas yang salah, minta Tuhan mampukan kita menyusun ulang prioritas tersebut, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau ada komitmen yang goyah, mari minta Roh Kudus untuk meneguhkannya kembali. Berdoalah. Yesus hadir di sini, mendengar doa kita masing-masing. Pujian ini dan sadari semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada bukan karena
dengan sepenuh hati. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yesus tahu bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, tapi kita mau. Tapi kita mau. Yesus itulah kekuatan dalam hidup kita, bukan yang lain. Dan Dia memberi bukti, bukan hanya janji. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di dalam surga, kami tahu kami memang kecil, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami tidak berdaya, tapi kami punya Yesus yang luar biasa. Kami tahu kami memang lemah, tapi kami punya juru selamat yang kuat luar biasa. Itulah sebabnya kami mau ikut Engkau Tuhan. Itulah sebabnya kami mau mengiring Engkau Tuhan. Tahun ini tidak akan menjadi lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Minggu ini tidak akan menjadi lebih mudah dari minggu-minggu yang sudah kami lewati. Hari-hari ini akan menjadi semakin kelam dan semakin suram. Itulah sebabnya kami butuh firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Itulah sebabnya kami mau mengikut Engkau, karena Engkaulah jalan yang kami butuhkan, jalan dan kebenaran dan hidup, sehingga kami bisa sampai di tempat tujuan kami. Iman kami untuk bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Sekalipun terkadang kami goyah, terkadang kami ragu, terkadang kami bimbang, terkadang kami tidak memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami, terkadang kami lupa dengan komitmen kami, terkadang motivasi kami salah, tetapi Engkau tetap menjadi Allah yang setia di dalam hidup kami. Biarlah itu membuat kami malu Tuhan. Biarlah itu membuat kami punya kesempatan yang kesekian kalinya untuk membuktikan kepadamu bahwa kami sungguh-sungguh berniat menjadi pengikut Kristus. Bukan sekedar asbun, bukan sekedar omdo, bukan sekedar nato. Kami ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh cinta kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkan. Tuhan sudah lebih tahu hal itu. Itulah sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati setiap kami, terus mengajar kami, mendidik kami, menguatkan kami, bahkan membangunkan kembali ketika kami gagal dan terjatuh. Sehingga hari demi hari kami dimampukan, diperlengkapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ibu Gembala dan Jemaat Aleta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Karmelia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Amin. Mari kita siapkan persembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang para pelayan kolekan maju ke depan. Terima kasih untuk Saudari Lisna berdoa. Lisna. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur, dan pada pagi hari ini kami
kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang beribadah memuji nama Tuhan, kemudian mendengarkan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami memberikan persembahan, mensucikan, kuduskan persembahan kami, karena persembahan kami boleh menjadi apa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kedua petugas politik ini dengan berkat khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan lihat video ataskan. Shalom Iman Alberta, apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Jika ada, kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir di minggu depan. Berikut warta ibadah sepekan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian wanita pukul 10 pagi hari Selasa 13 Januari 2026 dengan kegiatan sharing dan tukar kado. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Yuk, ajak keluarga, tetangga, teman-teman untuk saling menguatkan dalam doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18.00 WIB dalam komunitas Alberta Youth Team tanggal 17 Januari 2026 dengan acara sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 18 Januari 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kartaelia. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tetapi namanya belum tercantum di laporan ini, dapat menghubungi gembala jemaat. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta dan bangsa-bangsa kita setiap malam jam 9 dimanapun kita berada. Mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan lain-lain untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Tetap ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Demikian warta ibadah sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya undang Bapak Ibu angkat berdiri, kita menaikkan pujian ini mengikuti Yesus. Kesukaan hatiku
bersatu dalam doa. Sungguh benar Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih. Kalau kami boleh ada saat ini, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami. Bapa, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terlebih kami boleh dibekali oleh firman-Mu, dan kami juga boleh diingatkan Tuhan, kalau kami boleh mempunyai motivasi yang benar, dan kami mau prioritaskan Engkau lebih dari segalanya, karena Engkau yang terlebih dahulu melayani kami, mengasihi kami, dan kami juga mau memiliki komitmen yang benar Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh semua boleh sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan firman ini Tuhan ingatkan kepada kami, terus ngiang-ngiangkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami di waktu-waktu yang lalu tidak memiliki motivasi dan prioritas dan komitmen yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah setelah kami mendengar dan meresapi firman-Mu ini Tuhan, biarlah mulai saat ini, detik ini juga Tuhan, kami mau mengubah semuanya ini. Kami mau prioritaskan Engkau dan komitmen kepada Engkau Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kasih pimpinan-Mu, biar Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya Bapa. Memberkati Ibu Pendeta Karmelia Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, dimanapun Tuhan tempatkan. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus memberkati juga untuk suaminya itu Pak Felix, dan juga kedua anaknya Moses dan Nicole Tuhan. Kami serahkan keluarga ini dalam kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat keluarga ini banyak keluarga yang diberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Gembala boleh bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan. Engkau mengasihi dia, Engkau yang terus Tuhan menopang dia di dalam kelemahan tubuhnya, dalam hal apapun Tuhan. Bahkan Engkau yang menghiburnya di dalam dia sedih, di dalam kesedihannya Tuhan. Engkau yang menemani dia Bapa. Bapa yang surga, terus Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada Ibu Gembala. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan dia. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur berterima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan yang setia, yang boleh bergabung bersama kami dengan di hari ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga mendengar setiap seru doa mereka. Engkau yang menjawabnya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terlebih juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Jerih lelah mereka Tuhan bayar dengan upah-Mu Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih juga Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang tidak hadir, mungkin masih ada dalam masa liburan. Tuhan berkati mereka juga Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kasih pimpinan-Mu untuk acara-acara kami, bahkan juga Tuhan untuk komisi-komisi yang ada Tuhan, yang sudah mulai di dalam minggu ini. Tuhan berkati setiap apapun acara yang kami lakukan, sepenuhnya kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah ini Tuhan. Rumah ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pemeliharaan, penjagaan, perlindungan-Mu ada di dalam rumah ini Bapak. Bahkan seluruh operasional yang ada Tuhan, yang dibutuhkan yang dibutuhkan Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan juga Tuhan akan tambahkan jemaat-Mu Tuhan dari 8 penjuru mata angin, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk para pelayan-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan, urapi dengan urapan yang khusus yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kasih pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan dalam tangan kasih pimpinan-Mu, dengan segala pergumulan masalah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini Tuhan, boleh lebih semakin maju lagi dalam Engkau Tuhan, dengan takut akan Engkau Bapa. Kami serahkan
Indonesia dalam tangan kasih pimpinanmu. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, antar pimpin langkah kami Tuhan, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Doa berkat saya serahkan dan inilah. Dan inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Semoga kasih kami semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan.